Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah. Sering kita berpikir mengapa para nabi dan rasul dan orang-orang yang dicintain oleh Allah sering dihadapkan pada suatu permasalahan yang di luar kemampuan dirinya. Contohnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar. Beliau membawa pasukan 313, sedangkan lawannya kafir Quraisy dengan 1000 pasukan. 1 banding 3. Belum lagi keadaan-keadaan yang lain. Pada saat itu beliau berpuasa, sedangkan lawannya tidak. Lawannya sudah berpengalaman dalam perang, sementara beliau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itulah pertama kali perang. Ini menunjukkan kepada kita salah satu tujuan Allah biar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena permasalahan yang dihadapinya di luar kemampuan beliau. Dalam perang Uhud pun juga begitu. 700 pasukan melawan 3000 pasukan. Bahkan dalam perang Mu'tah, Rasulullah ketika mengutus sahabat dengan membawa 3000 pasukan harus berhadapan dengan 200.000 pasukan. 200.000 pasukan Romawi yang sudah kenyang asam garam peperangan. Maka tidak ada jalan lain kecuali menyandarkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan berusaha seoptimal mungkin. Ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah disertai dengan usaha yang optimal, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rasulullah dengan 313 pasukannya dalam keadaan puasa mampu memenangkan peperangan dengan orang Quraisy yang jumlah pasukannya 100.000. Begitu juga dengan Nabi Musa, hanya ditemanin keluarga dan Nabi Harun, mempunyai misi yang besar, yaitu mengingatkan Fir'aun. Padahal kita tahu bahwa Nabi Musa hutang budi kepada Fir'aun karena beliau dibesarkan oleh Fir'aun dan istrinya. Fir'aun adalah raja yang luar biasa, yang dengan kekuatan tentaranya, dengan kesaktiannya, bahkan sejarah mencatat Fir'aun tidak pernah sakit. Bahkan diceritakan kalau Fir'aun memerintah sungai Nil, maka sungai Nil itu akan berhenti. Suatu tugas yang luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, dan itu di luar kemampuan beliau Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel, kemudian lari dikejar oleh pasukan Fir'aun, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Di belakang dikejar pasukan Fir'aun yang jumlahnya banyak sekali dengan persenjataan yang lengkap, sementara di depannya lautan yang membentang. Sekali lagi ini mengajarkan kepada kita jalan keluarnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha seoptimal mungkin, sehingga Nabi Musa kemudian diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan kemenangan. Itu artinya apa? Itu adalah kunci para nabi dan para rasul untuk memenangkan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di luar kemampuan beliau. Apakah itu untuk hanya nabi dan rasul? Tidak. Bangsa Indonesia punya pengalaman seperti itu. Bagaimana bangsa ini yang hampir seluruh kalah
dengan penjajah. Kita tahu kita kalah persenjataan, kalah pendidikan, kalah pengalaman perang, makanan juga kalah. Tetapi satu yang mereka menang, mereka punya keyakinan kepada Allah. Mereka bersandar kepada Allah dan melakukan usaha yang optimal sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita tahu puncaknya 17 Agustus 1145 bangsa ini menyatakan kemerdekaannya padahal kalah dari banyak hal. Itu artinya apa? Kunci, sekali lagi, kunci kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di luar kemampuan kita, yaitu bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan melakukan usaha yang optimal. Makanya pendiri bangsa ini menyadarin betul, sehingga di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur. Teman-teman, dalam kehidupan ini sering dan bahkan tidak jarang kita dihadapkan pada masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Salah satu solusi yang termudah adalah sandarkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan usaha secara optimal. Terima kasih, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan melakukan usaha yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.